Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Azim dalam program kajian Islam spesial bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Nah, bulan Ramadan di mana umat muslimin dianjurkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, dan tentunya bulan Ramadan memiliki segudang manfaat, yakni kesehatan, baik kesehatan secara jasmani dan rohani. Karena tema kita pada kajian kali ini sehat dengan berpuasa. Jadi, apa saja manfaat kesehatan dari berpuasa? Bagaimana cara menjaga kesehatan dari berpuasa? Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama Ustadz Aldiawan, SKOMI MSOS, salah satu dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Usuluddin Adam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah inni bil khair. Nah, bagaimana puasanya, Ustaz? Lancar? Alhamdulillah, sampai saat ini puasa masih bisa aman dan terkendali, lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Jadi kita langsung ke pertanyaan saja, Ustaz. Ya. Yaitu pertanyaan pertama, apa definisi sehat dan berpuasa? Baik, kalau kita melihat kata sehat dalam berpuasa, memang dalam ajaran Islam ada tuntunan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan sehat itu. Nah, namun sebelum membahas itu, apa sih definisi sehat? Kalau kita mengambil pengertian dari definisi sehat dari World Health Organization atau WHO, itu WHO dalam mendefinisikan kata sehat itu luas maknanya. Itu WHO dalam mendefinisikan kata sehat itu didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental ataupun sosial. Nah, itu pengertian sehat menurut WHO. Nah, jadi sebenarnya pengertian kesehatan atau sehat dalam pandangan WHO itu bukan hanya terbebas dari penyakit, terbebas dari kelemahan atau cacat, tapi keadaan yang sempurna meliputi 3 aspek, baik secara fisik, secara mental ataupun secara sosial. Itu menurut WHO. Nah, sebenarnya dari gambaran sehat yang dia pengertian dari WHO ini adalah bahwa mengandung pengertian kondisi yang ideal dalam kesehatan. Kondisi yang ideal baik dari segi biologis, dari segi psikologis maupun dari segi sosial. Nah, sehingga nantinya ketika misalkan kita mengambil kata sehat dari pengertian WHO ini, maka kita mengambil sebuah analogi. WHO dalam memberikan pengertian kata sehat berarti pengertian yang ideal. Nah, pengertian yang ideal ini dapat membuat seseorang untuk melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Sehat secara biologis, sehat secara psikologis, dan sehat secara sosial. Sehingga kalau orang sehat secara biologis, sehat secara psikologis, dan sehat secara sosial, maka dia akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas secara maksimal dan optimal. Itu menurut WHO. Nah, kaitannya dengan puasa, sehat dalam berpuasa itu ya, kaitannya dengan sehat. Nanti kita akan runtun seperti apa itu, bagaimana itu sehat ketika kita berpuasa itu menjadi sehat. Jadi kita mengambil terminologi sehat menurut pengertian WHO. Nah, kemudian puasa dalam Islam itu diartikan sebagai sebuah atau suatu ibadah untuk menahan diri
menahan diri dari makan dan minum. Ya. Kemudian menahan diri dari makan dan minum dari hubungan suami istri yang sah di siang hari, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi kita disuruh menahan segala macam bentuk yang membatalkan puasa, baik itu makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu kita tahan. Itu pengertian dari definisi dari kata puasa itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu tentang sehat dengan berpuasa itu bagaimana? Ya, baik. Kalau kita berbicara pandangan Islam terkait dengan sehat dalam berpuasa, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang memberikan isyarat kepada kita bahwa berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sumu tasihhu. Nah, berpuasalah kalian, niscaya kalian pasti akan sehat. Nah, ini hadis ini sebenarnya memberikan isyarat kepada kita umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah puasa, maka jangan takut dengan keadaan fisik kita ketika kita berpuasa. Karena kalau kita mengambil sebuah ibarat puasa ini sebagai apa ya? Sebagai refresh tubuh kita, merefresh tubuh kita sehingga bisa menjadi sehat dalam segala hal seperti itu. Nah, dalam kaitannya hadis ini, hadis yang mengatakan bahwa sehat itu berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, kata niscaya kalian akan sehat dalam hadis ini berbicara manfaat. Iya, niscaya kalian akan sehat. Ini berbicara terkait manfaat, bukan berbicara proses. Ini yang harus kita pahami. Nah, dari hadis Nabi SAW yang memberikan isyarat kepada kita ketika kita berpuasa kita akan sehat, niscaya akan sehat. Ini berbicara kepada manfaat dari puasa, bukan kita berbicara pada proses puasa seperti itu. Nah, Ustaz, jadi cara menjaganya itu bagaimana? Oke. Cara menjaga kesehatan itu saat berpuasa. Baik. Memang di dalam melakukan ibadah puasa kita seyogianya dianjurkan tetap menjaga pola hidup dan pola makan kita dalam melaksanakan puasa sehingga kebugaran tubuh kita tetap fit dalam melaksanakan puasa. Nah, di antara sebenarnya cara menjaga agar kesehatan kita, menjaga puasa kita agar tubuh kita tetap sehat juga. Yang pertama itu kita harus memperhatikan pola makan. Pola makan yang seimbang. Pola makan di sini artinya pola makan ketika berbuka dan ketika sahur. Itu pola makan yang seimbang, yaitu ketika berbuka dan ketika sahur. Nah, ini yang dimaksud kenapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dikatakan sehat. Karena anjuran Nabi ketika hidup dalam bulan suci Ramadan, hendaklah kalian memperhatikan pola makan yang seimbang, mulai dari berbuka puasa dan sahur, mulai dari sahur dan berbuka puasa itu. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, memperhatikan pola makan yang seimbang ketika bersahur. Contoh, ketika berbuka atau bersahur, kita makan sahur. Nah, ada orang yang kebiasaan ya masyarakat kita Indonesia, pola makan yang tidak diperhatikan ketika berbuka atau sahur. Contoh, ada sebagian orang yang berbuka langsung mengkonsumsi makanan berat. Contoh, langsung makan nasi. Nah, itu kan sebenarnya Nabi sudah menganjurkan kepada kita, memberikan isyarat, jikalau kalian berbuka, maka berbukalah dengan makanan yang ringan dulu, yang mudah dicerna usus. Karena selama 12 jam perut kosong. Karena kalau misalkan
selama 12 jam perut kita kosong, kemudian kita isi langsung dengan makanan yang berat, itu dalam kajian kedokteran itu usus kaget. Nah, sehingga Nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadis bahwa jikalau kalian mau berbuka, maka berbukalah dengan seteguk air, segelas air putih, dan 1 atau 3 biji kurma. Setelah itu kita sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib baru kita makan yang berat. Inilah yang maksudnya memperhatikan pola makan seimbang saat berbuka dan saat sahur. Nah, saat sahur juga seperti itu. Seperti yang berbuka tadi. Iya. Pola makan. Sahur juga jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Tapi ada juga orang yang mengatakan biasa tidak bangun sahur. Iya. Nah, hendaknya harus sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan bagaimana? Ya, seperti yang disinyalir dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, sehingga Nabi berpesan kepada kita, sahurlah. Pola makan dengan berbuka puasa dan sahur harus teratur, harus seimbang, sehingga kondisi badan kita dalam berpuasa juga semakin sehat dan memang fit. Itu maksudnya, menjaga kesehatan saat berpuasa, memperhatikan pola makan seimbang ketika berbuka dan sahur. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, terus artinya kalau istirahat yang cukup ini bukan istirahat dari setelah sahur sampai buka tidur terus, bukan. Istirahat secukupnya. Itu maksudnya, dan tidak stres. Itu cara menjaga kesehatan dalam berpuasa. Jangan sampai stres pikiran kita ya. Kemudian yang terakhir di antara tips untuk menjaga kesehatan ketika kita berpuasa, olahraga yang cukup. Olahraga ringan pagi. Jangan Anda lari maraton. Olahraga ringan. Oke ya. Ya, terus mengapa bisa dikatakan sehat dengan berpuasa? Ya, mengapa bisa dikatakan sehat dengan berpuasa? Seperti tadi yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa memang orang yang berpuasa itu maka niscaya akan sehat. Ya. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya kalau kita mengambil esensi dari puasa ini, di Rafiq, bahwa dalam ibadah puasa ini pada dasarnya seseorang itu sedang melatih diri untuk memperbaiki cara kerja tubuh. Nah, atau sistem cara kerja tubuh dengan pola hidup sehat dan pola makan yang teratur. Sehingga dengan pola makan yang teratur ketika buka dan sahur dan pola hidup sehat, itu akan bermuara kepada kesehatan jasmani dan kesehatan rohani maupun kesehatan sosial nantinya. Nah, sehingga ketika orang yang berpuasa kemudian memperhatikan pola makan ketika buka, pola makan ketika sahur, maka akan bermuara kepada kesehatan jasmani dan rohani, seperti itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mengalami itu penyakit mah? Karena biasa mereka kan tidak puasa, alasannya karena itu. Karena kan ini kan sehat dengan berpuasa. Ya, terus bagaimana itu? Oke. Sehat dengan berpuasa. Bagaimana dengan orang yang penyakit mah? Iya. Oke. Kalau kita melihat sebuah penyakit, itu penyakit sumbernya berapa persen itu penyakit bersumber dari makanan? Sumber dari makanan. Nah, kenapa misalkan orang yang mah takut ketika kalau dia melaksanakan ibadah puasa. Maka kambuh mahnya. Iya. Nah, ini kan kalau kita mau bahasakan esensi puasa ini, somuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kalau kita selaku umat Islam
mengejawantahkan hadits kursi tadi bahwa jangan ada ketakutan ketika misalkan ada penyakit mah, kemudian berpuasa. Dia tidak berpuasa. Kalau misalkan yakin dengan hakul yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa, tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil dengan berpuasa itu penyakit mahnya akan sembuh. Itu kan jangan kita menggunakan matematika dunia. Kita gunakan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti tidak ada alasan untuk orang yang penyakit mah tidak berpuasa. Tetap harus berpuasa. Bisa berpuasa. Cuman ada memang kategori yang memang tidak di penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Itu kategori yang bisa membayar fidyah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus apa saja manfaat kesehatan dari berpuasa? Manfaat kesehatan dari berpuasa itu sebenarnya banyak kalau kita bahas, tapi di antara manfaat ketika kita berpuasa, manfaatnya yang pertama yaitu menjaga kesehatan jantung. Jantung itu akan terasa sehat, semakin sehat ketika kita berpuasa. Karena kita dilatih selama 12 jam itu sirkulasi, proses masuk makanan itu tidak ada, dan sel darah putih itu bekerja dalam siklus metabolisme tubuh kita, sehingga menjaga kesehatan jantung dalam hal melaksanakan kita berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu metabolisme tubuh kita akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, yang ketiga, mengendalikan nafsu makan. Tetap ketika kita berpuasa, nafsu makan itu terkendali. Seperti yang saya bahasakan di awal tadi, banyak berapa persen, hampir 80% itu penyakit bersumber dari makanan. Itu ya. Kemudian yang keempat, di antara hal-hal yang bisa menjadikan sehat dalam berpuasa, itu dengan berpuasa itu mengaktifkan detoksifikasi dalam tubuh. Jadi detoksifikasi dalam tubuh itu bekerja. Detoksifikasi maksudnya racun-racun dalam tubuh itu terbuang. Membuang racun-racun dalam tubuh selama kita melaksanakan ibadah puasa. Karena kita menjaga dari makanan dan minuman yang mungkin membahayakan kesehatan kita selama 12 jam. Nah, disitulah proses detoksifikasi dalam tubuh, mengeluarkan semua racun-racun yang ada dalam tubuh. Nah, kemudian yang kelima, di antara yang kelima yaitu meningkatkan fungsi otak. Nah, dengan berpuasa sebenarnya fungsi otak kita semakin meningkat. Karena begini, suatu ketika Imam Syafi'i pernah dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dengan berpuasa maka hafalannya semakin kuat. Padahal kita kenal Imam Syafi'i itu kalau membaca buku itu dia tutup dulu satu lembar bukunya, karena jangan sampai dia hafal semua nantinya yang dia baca. Tetapi ketika sampai bulan Ramadan dengan berpuasa itu semakin terasah kemampuan daya ingat dan otaknya. Itu salah satu manfaat dari berpuasa. Kemudian yang terakhir itu diantara yang bisa menjadikan kita sehat dalam berpuasa adalah membantu menjaga kesehatan mental kita. Jadi selain kita sehat dalam jasmani, kita juga sehat dalam mental, rohani ya, kesehatan mental, sehingga kita tidak mudah stres. Kita tidak mudah frustasi dengan berpuasa. Karena di samping kita berpuasa, menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, juga kita dituntut dalam hal ibadah-ibadah atau amalia-amalia yang lain. Sehingga sinkron antara amalia dengan secara jasmania dan amalia secara rohania sinkron dalam bulan puasa. Sehingga ketika orang nantinya memberikan sebuah pengertian bahwa puasa itu dapat menyehatkan baik secara rohani, baik secara jasmani maupun rohani dan secara sosial. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz, ya terus
Kesimpulan dan harapan Ustaz terkait tema kita pada hari ini apa? Oke, baik. Untuk memberikan sebuah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, bahwa memang yang pertama, puasa itu dapat menyehatkan. Jika puasa itu bisa menyehatkan jika dibarengi dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang teratur. Ini pada saat sahur kayak tadi, pada saat buka puasa mengkonsumsi, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang halal, dan yang bergizi. Nah, hakikatnya sebenarnya puasa itu sebagai media kita, sebagai alat, nah, untuk merestar kembali. Jadi puasa ini sebagai alat, sebagai media untuk merestar kembali sistem atau cara kerja tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi fit dan sehat dengan berpuasa. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan serta dibarengi dengan pola hidup dan pola makan yang seimbang, agar puasa kita dapat meningkatkan imunitas spiritual dan imunitas tubuh kita. Seperti itu. Demikianlah diskusi kita pada hari ini terkait sehat dengan berpuasa dalam program kajian Islam spesial bulan suci Ramadan bersama Ustadz Aldiawan Eskomi Emsos. Semoga dengan berpuasa ini kita bisa menjadi sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Baik teman-teman sekalian, semoga kita bertemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Muhammad Rafiq Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.